Faslun utawi iki fasal. Walladzi utawi perkara yubtilu kang batalaken opo alladzi. Walladzi utawi perkara yubtilu kang batalaken opo alladzi as-sholata ing salat. Sesuatu yang membatalkan salat iku ahad asyara iku ono 11. Ada 11 syai'an suci-wici. Sesuatu yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang pertama al-kalamu, yang pertama berbicara. Al-kalamu yang pertama bicara, al-amdu yang sengaja, saling bisik-bisikan ya. Atau Haikal dipanggil orang tuanya, kal. Nah, batal. Caranya bagaimana? Seperti yang saya jelaskan, caranya ketika takbir atau yang lain dikeraskan. Contohnya Allahu Akbar, tapi tujuannya dua. Pertama membaca takbir zikir, niat baca zikir. Yang kedua niatnya memberitahu. Kalau cuma satu tujuannya hanya memberitahu, batal sholatnya. Allahu Akbar dikeraskan tapi dengan tujuan memberitahu pada orang tuanya Haikal sedang sholat, batal. Selain itu harus ada tujuan dengan tujuan membaca di zikir. Atau ketika sholat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, ada tamu, Assalamualaikum, baca surat udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan selamat. Enggak apa-apa. Tapi tujuannya pertama dengan tujuan membaca ayat, baca zikir, baru ada tujuan memberitahu. Atau salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala Musa, salamun ala Ilyasin. Enggak apa-apa. Tapi tujuannya membaca ayat sekaligus dengan tujuan memberitahu. Kalau cuma satu ya batal sholatnya. Yang kedua wal amalu al-kasir, yaitu bergerak atau bekerja al-kasir yang banyak, bergerak sampai 3 kali batal. Cuman kan banyak itu batasan 3. Selain 3 yang membatalkan juga dengan cara apa? Dengan cara muwalah. Apa muwalah? Muwalah itu nyambung. Contohnya di depan ada shaf yang kosong, kita akan dianjurkan untuk maju. Paham ya? Coba caranya Farhan, Ayan. Yang kosongnya ya. Sekarang praktek yang batal, Han. Ayo maju. Yang kosong di depan. Praktek yang batal, yuk. Cara majunya gimana cara majunya? Cara majunya? Lah, itu batal. Sekarang praktek yang enggak batal. 1 mandek, lagi. 1, lah, baru enggak batal. Paham ya? Seperti upacara kan. Maju, berhenti dulu. Maju lagi, berhenti, dan seterusnya. Paham ya? Yang batal itu selain banyak, bergerak sampai 3 kali bahkan lebih, sekaligus muwalah. Apa muwalah? Muwalah itu nyambung. Wal hadasu lan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Waktu sholat ternyata keluar kencing ya, atau keluar angin, bukan kipas angin loh, atau keluar cincin, maka sholatnya batal. Makanya dalam fikih gini, dalam fikih kita dianjurkan tafrigh, yaitu mengosongkan sekiranya ketika sholat kita ini tidak sampai kentut atau mau kencing. Kalau mau kencing ya ke kamar mandi dulu, setelah itu wudhu baru sholat. Kenapa? Karena mudafa'atul hadas, menahan hadas, itu hukumnya makruh. Sholat ternyata mau kentut, ditahan itu makruh. Kecuali kalau sekiranya ditahan akan menjadi penyakit. Paham ya? Langsung dibatalkan nggak apa-apa. Karena dalam Islam itu menjaga kesehatan lebih penting. Jadi ketika sholat isya, Farhan,
dapat 2 rakaat ternyata mau untuk ditahan. Pertama tahan nggak apa-apa, makruh. Tapi kalau sekiranya karena masih 2 rakaat kan, berarti kurang 2 rakaat lagi. Nah ini kan masih lama. Seandainya ditahan ini akan menimbulkan penyakit, akan terjadi penyakit. Maka ya kentut was umpamanya. Kenapa? Karena kesehatan itu lebih penting. Setelah itu wudhu baru sholat lagi. Paham ya? Ada itu dalam Fathul Mu'in. Selanjutnya wa hudusun najasah dan baru datangnya najis. Baru datangnya najis. Kalau tadi hadas, sekarang najis. Paham ya? Baik najis itu dari anggotanya sendiri. Contohnya seperti ini. Ketika sholat kan ada apa? Ada jerawatnya ya, atau ada bisunya di ternyata keluar nanah, keluar darah, itu batal. Paham ya? Atau ketika sholat nyamuk terus kalau ada darahnya, itu batal. Yang enggak batal seperti ini, yang enggak batal Bismillah, terus ternyata dari jerawat atau bisu atau lainnya keluar nanah dengan sendirinya tanpa digaruk, paham ya? Atau keluar darah dengan sendirinya. Atau nyamuk ya kan, nyamuk ketika sholat terus duduk, mungkin ternyata kita duduk ke nyamuk, akhirnya nyamuk itu mati. Kalau mati berarti menjadi bangkai, itu nggak apa-apa. Jadi yang batal itu pertama, yang batal itu kalau memang sampai banyak, darahnya banyak, nanahnya banyak. Banyak itu ukurannya secara uruf. Yang kedua bifi'lihi, dengan sebab perbuatan kita digaruk-garuk. Tapi kalau cuma sedikit atau kalau cuma keluar dengan sendirinya, nggak apa-apa, nggak batal. Sholatnya lanjut, paham ya? Jadi karena ada jerawatnya, ternyata pada waktu sholat keluar nanah umpamanya, tapi tanpa digaruk, nggak apa-apa. Sholatnya tetap sah karena dianggap. Atau tadi masalah nyamuk ya kan, ketika sholat ternyata kita duduk ngena ke nyamuk, akhirnya nyamuk itu mati, itu berarti kan bangkai. Karena kita nggak sengaja, maka tidak menjadi masalah. Wa inkishaful aurati, dan terbukanya aurat. Wes kipasnya banter atau nggak ada kipas tapi pintunya kebuka, dari luar angin banter, sholat, rasa sholat, wus sarungnya terbang. Sarungnya terbang, kebuka. Kebukanya gara-gara kipas angin atau AC atau gara-gara petir umpamanya. Tapi ini yang batal kalau memang tidak langsung ditutup. Paham ya? Kalau merasa kebuka sarungnya, langsung ditutup nggak apa-apa. Kalau dibiarkan nggak apa-apa, biar menjadi pemandangan umpamanya. ISIS. Nah, itu yang batal, paham ya? Biar menjadi pandang pada yang belakang, itu yang batal. Tapi kalau merasa sarungnya kebuka, akhirnya langsung ditutup, itu tidak batal. Langsung tutup berarti nggak batal. Wa taghyirun niyatih, dan merubah niat. Wa taghyirun niyati, dan merubah niat. Nah, termasuk dari hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu merubah niat. Contohnya dapat 1 rakaat, dapat 2 rakaat, ternyata dalam hatinya terlintas mau keluar sholat, mau membatalkan sholat, atau mau membatalkan sholat tapi digantungkan dengan sesuatu. Ketika sholat kan gini, sebelum sholat dia menjemur pakaian, mendung, Allahu Akbar, kepikiran nanti kalau hujan saya mau membatalkan sholat, ternyata hujan, maka dengan sendirinya batal sholatnya. Itu namanya membatalkan sholat dengan cara menggantungkan pada sesuatu. Seperti dalam masalah cerai,
Ada suami mengatakan pada istrinya, kalau engkau masuk rumah, maka akan dicerai. Ternyata masuk rumah, maka langsung terjadi cerainya. Namanya itu taklik, menggantungkan dengan perkara yang lain. Paham ya? Kalau masuk rumah, kalau datang bulan Ramadan, atau kalau ternyata dia masuk rumah, ternyata bulan depan masuk Ramadan, maka dengan sendirinya itu batal. Itu yang taklik, digantungkan atau tidak digantungkan. Dia tidak ada sebab, langsung dalam hatinya terlintas, saya mau membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Tidak usah diucapkan, paham ya? Jadi tauhirun niyah itu merubahnya, artinya dijelaskan di sini, ka'an yanwiyal khuruja minas sholah. Ka'an yanwiyah, seperti dia berniat al khuruja, keluar minas sholati, dari sholat. Dalam halnya terlintas, saya mau membatalkan sholat, maka langsung batal sholatnya. Atau tadi dengan cara digantungkan, gerimis ya. Nanti kalau gerimis, kalau hujan, saya mau membatalkan sholat, batal sholatnya. Selanjutnya wastidbarul kiblah, dan membelakangi kiblat, batal sholatnya. Dan membelakangi kiblat. Contohnya seperti ini. Ini musola kan, musola. Yang penting bukan masjid. Imamnya ini kan imamnya kan di depan sana ya kan. Terus di sini ada tembok. Ini yang paling akhir. Otomatis makmum yang sholat di sini bisa menuju imam dengan cara membelakangi kiblat, dengan cara berbalik arah kan. Saya ulangi lagi. Biasanya di musola kan ini kan bagian luar kan ada temboknya kan. Terus di sini kan mesti ada pintunya ya kan. Paham ya? Ada pintunya. Ini bagian dalam. Kalau di sini nggak ada pintunya, contohnya nggak ada pintunya di depan nggak ada pintunya. Terus di samping ini kan penuh umpamanya. Akhirnya ada yang sholat di samping. Ketepatan di depan tidak ada pintunya di belakang. Kan prakteknya makmum yang sholat di samping ini kan bisa menuju imam istidrak, tapi dengan cara istidbarul kiblah, dengan cara membelakangi kiblat, dengan cara dia pindah posisi menghadap ke arah timur umpamanya. Paham ya? Makanya kalau seperti musola, jangan, apalagi yang kecil, diusahakan di samping bagian depan itu harus ada pintunya. Kenapa? Biar jemaah yang sholat di samping itu sah. Kenapa? Karena kalau di depan ada pintunya, dia seandainya menuju imam, langsung tidak usah membelakangi kiblat. Paham ya? Kecuali masjid. Kalau masjid tidak menjadi masalah. Masjid umpamanya, di samping ada jemaah yang sholat, di samping ada yang sholat, di depan tidak ada pintunya, nggak apa-apa, karena itu masjid. Tapi kalau selain masjid harus, paham ya? Jadi di samping, besok kalau jadi takmir masjid, kalau memang sekiranya di bagian dalam tidak muat dan mau menampung jemaah di samping, maka di bagian depan harus ada pintunya. Kenapa? Karena kalau tidak ada pintunya, seandainya jemaah ini menuju imam, maka dia dengan cara belok. Artinya dia membelakangi kiblat. Karena membelakangi kiblat berarti dia batal sholatnya. Paham ya? Mesti kan kalau mau sholat di depan ada pintunya ya kan? Mesti ada. Karena kalau tidak ada, jemaah yang sholat di samping tidak sah. Selanjutnya wal akluh, makan, wasyurbuh, dan minum. Prakteknya bukan makan minum di pertengahan sholat. Ya, dapat 1 rakaat ngambil makanan enggak? Dapat 2 rakaat ngambil minuman enggak? Kalau itu kan jelas. Prakteknya sebelum sholat dia masih ada sisa makanan ya. Jadi umpamanya buka puasa, rasa buka puasa. Karena orangnya memang istiqomah sholat berjamaah, ternyata langsung koma, langsung kuat, tidak sempat kumur-kumur,
kan mesti ada sisa makanan ya kan, ada sisa makanan, ada sisa rokok umpamanya kan, ada sisa es dan seterusnya, masih belum sempat kumur, langsung ikut jamaah dan di pertengahan sholat ternyata dikunyah. Nah, itu prakteknya, paham ya? Praktek makan dan minum artinya tadi sebelum sholat dia sempat makan atau sempat minum dan masih ada sisanya. Ternyata ketika sholat itu ada yang tertelan. Jadi praktek makan minum membatalkan itu bukan berarti waktu sholat dia ngambil makanan, enggak. Paham ya? Wah, itu tambah parah lagi. Wal qahqahatu dan ketawa. Ketawa. Hahaha, jelas ya. Jelas batal sholatnya. Terus waridatu dan murtad. Waridatu dan murtad. Lah kenapa kok murtad? Karena di dalam hatinya terlintas sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Perhatikan, yang menyebabkan orang itu murtad atau keluar dari Islam itu dengan 3 hal. Salah satu dari 3 hal maksudnya. Bisa dengan perbuatan. Perbuatan itu apa? Contohnya ada orang Islam. Ada orang Islam masuk ke tempat ibadahnya non-muslim. Berpenampilan seperti non-muslim. Penampilannya sama, melakukan ritual yang sama. Paham ya? Selain penampilan sama, ritualnya sama. Kalau cuma penampilan nggak apa-apa, tapi itu makruh ya kan. Tapi yang ini kalau sampai melakukan ritual yang sama, mereka ruku ikut ruku umpamanya, paham ya? Mereka lagu banjari ikut banjari umpamanya, paham? Yang penting ritual khas mereka ya kan, ritual khas mereka ternyata ada orang Islam yang sama, ritualnya sama dengan mereka. Cara berpenampilan, gerak-geriknya semuanya sama. Itu murtad. Bukan kata saya, kata kita, paham ya? Yang kedua dengan sebab ucapan. Biasanya terjadi kepada orang yang putus asa. Nauzubillah. Setiap menjalani ekonomi ternyata mesti gagal. Pindah ekonomi, jualan ini gagal. Terus gini gagal. Akhirnya dia apa? Dia tidak ikhlas, tidak rela dengan takdir yang telah ditentukan. Sehingga mengatakan, oh berarti naudzubillah, oh berarti Allah Ta'ala tidak adil dan seterusnya. Ucapan-ucapan yang memang tidak karuan. Paham ya? Atau ucapan mengatakan Tuhan itu ada Tuhan nenek, Tuhan kakek dan seterusnya umpamanya. Ucapan. Lah ini yang ketiga. Yang ketiga hati. Tidak mengatakan apa saja dan juga gerak-geriknya enggak, tapi dalam hatinya terlintas hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dalam hatinya terlintas ada Tuhan nenek, Tuhan kakek, dan seterusnya. Tidak diucapkan, tapi dalam hatinya seperti itu. Bagaimana murtad? Maka saya ulangi lagi. Menyebabkan murtad itu dengan salah satu 3 hal, paham ya? Tapi yang lumrah ini perbuatan yang lumrah. Naudzubillah. Biasanya kalau orang Kristen itu punya target namanya kristenisasi, paham ya? Kalau kita kan dakwah ya kan, dakwah mengislamkan non Muslim. Kalau orang Kristen mengkristenkan non Kristen. Banyak caranya. Antara lain dakwah mereka masuk ke desa-desa. Orang masyarakat yang ada di pinggir gunung diberi bantuan sembako ya, uang dan seterusnya, kesehatan. Dengan bertahap baru diajak untuk pindah agama. Nauzubillah, ada juga Kristen yang laki-laki menghamili wanita muslimah. Dihamili terlebih dahulu. Setelah itu dia akan tidak bertanggung jawab kecuali dari pihak perempuan itu pindah agama.
dia akan menikahi kalau memang pindah agama. Maka pilihannya antara pindah agama atau ditinggal oleh selingkuhannya, ya kan. Bagaimana, ya kan? Karena ini memang target mereka. Karena barang siapa yang mengkristenkan satu orang dijamin masuk surga menurut mereka. Paham ya?